One, two, three, come on! Semoga sukses dan bisa menyebar di seluruh kota di Indonesia. Amin, seperti itu. Makanya buat para pekerjanya semangat buat promosi segala macamnya, biar kita untung dan kita bisa membuka perusahaan yang lain dan bisa membuka lapangan kerja kepada masyarakat luas yang masih pengangguran seperti itu. Jadi semoga Candy Super Launch ini bisa mendatangkan rezeki dan bisa membantu membantu pekerjaan untuk orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan seperti itu. Amin ya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Artis DJ Dinar Candy tidak kapok punya bisnis usaha. Sering ditipu hingga uang dikorupsi karyawannya. DJ Dinar Candy mengelola bisnis sambil tetap memainkan musik di atas panggung. Saat ini Dinar Candy bahkan sudah memiliki 3 perusahaan, yakni 2 dikelolanya sendiri dan 1 bisnis lainnya dikelola bersama Ko Apex, kekasihnya. Saya main musik sambil fokus jalani bisnis, kata Dinar Candy di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024. One, two, three, come on! Sejumlah bisnis baru juga sedang disiapkan Dinar Candy. Saya terus bekerja dan harus rajin manggung off air untuk tambahan modal bisnis, ucap Dinar Candy. Saya dan Ko Apex ini petualang meski sering ditipu orang sampai uangnya dikorupsi sama karyawan, dan banyak pekerja yang memanfaatkan saya, ujarnya. Dinar Candy mengaku mudah percaya dengan pekerjanya. Saya jadi tahu siapa saja yang memanfaatkan aku dan siapa yang enggak, ucap Dinar Candy. Saat Lebaran kemarin, Dinar Candy merayakan Lebaran bersama keluarga Ko Apex. Saat itu Dinar Candy sampai dikenalkan ke keluarga Ko Apex. Lebaran kemarin silaturahmi antar keluarga. Aku ke keluarga dia dan dia juga ke keluargaku, kata Dinar Candy. Dinar Candy senang bertemu dengan keluarga Ko Apex. Keluarga dia rock and roll dan aku berpakaian seksi itu nggak dipermasalahkan. Sementara keluargaku kan agamis, ujar Dinar Candy yang kini berusia 30 tahun. Datang ke keluargaku harus rapi. Sementara aku datang ke keluarga dia dan pakai celana robek-robek nggak masalah. Lanjutnya, DJ seksi bernama asli Dinar Miswari ini langsung dekat dengan keluarga Ko Apex, terutama dengan ayah kekasihnya. Aku satu frekuensi sama bapaknya, kata Dinar Candy, meski sudah kenal baik.
Dinar Candy belum mau menikah dan masih ingin bekerja, dia, Koh Apex, dan Esi untuk berusaha bangun banyak usaha bisnis, tutur Dinar Candy. Awalnya ini lucu banget, itu pas COVID. Jadi pas COVID, aku ini berempat, Bang Ai, Kak Angel sama Kak Erik, kita ke mall, kita bikin klub yuk. Iya kan? Di PIM kita bikin klub yuk. Ayo gitu kan. Padahal itu kan lagi corona itu nggak bisa, kayak emang kapan selesai coronanya ya gitu kan. Gitu kita nyari tempat, dapat tempat di PIM. Tempat ini kita juga dua kali pindah tempat. Sebelum opening ini kita pindah tempat dulu. Terus kita kayak merapatkan powernya aja, perjalanannya tuh nggak gampang. Jadi ini tuh planningnya udah 2 tahun lebih. Apalagi Dinar kan padat banget, jadwalnya full banget. Iya, karena kan aku lagi tour, ya kan di dunia malamnya memang aku tuh dari dulu tour terus. Jadi kalau meeting kayak buat tanda tangan segala macam, AJB lah, apalah, jadi kayak dijadwalkan. Dinar gimana kamu ya? Kebanyakan Zoom kayak gitu. Iya, sampai ada yang awal-awal tuh yang lucu banget, kita udah full nih, investornya udah fix gitu kan. Tiba-tiba Dinar ada punya pacar, tiba-tiba investornya mundur. Enggak Dinar, aku mau cabut uangnya soalnya Dinar punya pacar. Ada model begitu ya. Ada model kayak gitu. Terus kalau sekarang mungkin karena ini ya karena gosipnya renggang, jadi berangkat semua ya. Berjuang bersama lah, ya Kak. Berjuang bersama akhirnya itu bisa terjadilah Candy Super Launch ini. Karena kan kalau klub itu kalau memang buat sendiri itu sangat berat banget. Karena banyak itu kayak sound saja kita tuh bisa miliaran gitu, harga sound doang. Belum kan LED kayak gini mahal. Kayak gitu, jadi memang butuh partner gitu. Terus kan kalau kita ada partner tuh kayak kita tuh semangat buat majunya itu lebih ke menggebu-gebu, kayak wah kita kan punya partner, kita harus harus confidence buat bisa maju kayak apalagi gitu. Pak Hanson gabung. Oi, Pak Hanson mantap. Apalagi Pak Hanson nanti gabung. yang di Surabaya lebih banyak lagi Pak. Gimana Surabaya ini Pak Hanson? Batam apa Iya. Pak? Yang mana Pak? Batam dulu ya. Oke, yang kedua adalah Batam dulu. Yang ketiga PIK. Nah, semoga Surabaya jalan tahun ini. Mungkin ada alasan tersendiri nggak akhirnya mau bergabung bersama Kak Candy? Tentunya saya penggemar Candy dulu. Ya, kalau saya tidak penggemar Candy, nggak mungkin saya mewakili teman-teman untuk ikut serta dengan Candy. Ada syarat-syarat khususnya nggak itu? Yang pasti saya nggak ada masalah kalau Candy berpacaran atau apa. Itu syaratnya, saya nggak apa-apa. Candy boleh sama siapa aja boleh. Mungkin Kak Candy awal akhirnya bangun ini ada kekhawatiran tersendiri nggak sih ke depannya kan seperti apa? Selagi kita kompak, aku nggak ada sama sekali kekhawatiran karena aku tuh suka challenge kayak gitu. Jadi ayo kita bikin klub, kita berjuang bersama. Yang penting itu tuh pede kan, yang penting kita pede bisa berjuang bersama. Dan ibarat kata kan ini kalau bikin klub itu kita harus promo-promo. Dan kalau usaha itu tidak 1-2 bulan langsung untung, setahu aku. Nanti kalau kita udah menemukan kunci atau celahnya per kota, itu baru kita bisa untung. Tenang Pak, aku udah nyobain kemarin challenge sana 2-3 bulan rugi Pak. Di situ rame, kan nemuin kuncinya. Makanya kan kemarin kayak itu nanyain, Dinar aku mau DJ ini buat di sini. Jangan Kak, jangan pakai DJ dari sini. Karena dia itu DJ-nya tuh per wilayah gitu yang rame kayak gitu. Jadi aku nemuin celahnya kayak band DJ. Aku udah tahu sekarang. Nanti kita meeting ya. Nah, biar rame, biar kita ada uang jajan. Tapi 2 bulan pertama itu memang berat. Aku udah merasakannya. Aku kan maksudnya aku dari dunia entertain. Terus aku dalam 1 tahun ini memang mempelajari beberapa bisnis. Aku kan pengen jadi pembisnis ceritanya, ya kan. Nyobain ternyata memang tidak gampang menjadi pembisnis ataupun pengusaha. Aku kayak belajar, kayak pengen nyerah. Aku tuh merasa pengen udah aku jadi entertainer aja. Kalau misalkan aku kasih contoh DJ show,
kita kan ini kayak menjual jasa aku, show dibayar, udah uang itu buat aku semua. Tapi ketika bisnis kita harus mengeluarkan modal, dan modal itu belum tentu untung. Itu yang aku pelajari selama ini. Dan kadang-kadang misalkan usahanya udah lancar, rame, tiba-tiba pengusaha sebelah itu nggak terima nabrak kita. Dan nabraknya itu kan mereka orang-orang berada, ibarat kata kayak gitu. Nah, itulah yang aku rasakan. Dan apa ya namanya itu bisa membuka lowongan kerja buat buat para pekerja di Indonesia gitu. Nah Teh, di tengah bisnis kamu ini kan ada beberapa berita yang muncul bahwa tertangkapnya pasangan Teteh. Kok Apek nih, tanggapan Teteh sendiri seperti apa nih? Ya gimana ya kalau berkasus itu kayak gini loh, kan memang aku tahu dia dilaporkan, cuman kalau secara detail kasusnya seperti apa aku kan nggak tahu. Sementara kan hubungan aku sama Koap kan belum ada setahun, ya kan? Jadi ya aku di sini ibarat kata loyalitas ya, maksudnya ibarat kata orangnya itu kalau punya pasangan satu aja gitu. Cuman atas adanya kasus seperti ini ya pasti aku sedih banget seperti itu. Ya semoga menemukan jalan terangnya. Jadi kan ini tuh Ko Apek sama pelapornya ini itu adalah sama ayah angkatnya ini tuh. Aku kan dari awal aku nggak mau ikutan. Jadi dia itu kayak ibaratnya ada clash berantem. Aku udah bilang ini kan sebenarnya bisa diobrolin. Misalkan yang muda yang minta maaf duluan atau gimana, mungkin mereka saling ego atau mungkin masih ada amarah atau apa, akhirnya itu ya saling lapor lah kayak gitu. Makanya aku kayak sayang banget ya, padahal mereka itu bisa bekerja sama seperti itu, tapi kenapa harus berkonflik kayak gitu. Kenal maksudnya tuh sayang banget. Jadi pelapornya ini adalah ayah angkatnya sendiri gitu. Jadi ibarat kata makanya aku kenapa sih nggak damai aja, karena memang dari pihak pelapor tuh nunggu apa ya namanya permintaan maaf dari Ko Apek. Sebenarnya aku tahu itu karena ada dari pihak pelapor tuh ada yang hubungin aku, udah lah Teh, bilang apa, udah berdamai kayak gitu-gitu. Cuman kan ini bukan kapasitas aku gimana ya, aku di sini sebagai perempuan ya aku udah pernah obrolin kenapa sih udahlah nggak usah berkasus kayak, karena bakal capek gitu, nguras waktu, nguras energi kayak gitu. Ya mau gimana lagi, karena kan mungkin orang di luar sana berpikiran oh Dinar tahu segalanya. Gini ya, aku kalau weekend itu aku tuh ada show di luar kota, dan sekarang juga aku kan lagi ada tur Asia juga, jadi aku tidak memantau. Jadi aku tuh balik ke Jakarta, ke rumah aku tuh hari Senin, Selasa, paling aku weekday aja di rumah itu. Jadi dan aku juga kalau lagi keluar kota kebanyakan komunikasi sama Ko Apek itu lewat video call kayak gitu ya. Aku selalu support apa yang dia lakukan, apa yang pekerjaan dia gitu. Kalau masalah kasus sebenarnya aku tuh tidak terlalu mendalami, aku tahu tapi tidak tahu ada apalah gitu ya sama satu orang kan. Justru kalau jadi gimana ya, mereka itu kalau terlihat aku single terus pada seneng, pada mau invest. Jadi aku pernah waktu itu kan ini tuh klub dari 2 tahun yang lalu. Pas aku diberitakan aku ada hubungan sama Ko Apek, beberapa ada 4 investor mundur. Baper, nggak Dinar udah ada pacar jadi nggak jadi. Dan akhirnya ya kalau sekarang kan tadi dilihat juga investornya juga, aku nggak pokoknya aku nggak mau tahu. Ibarat kata aku berinvest ingin berbisnis bareng sama Dinar, tidak peduli Dinar mau punya pasangan atau tidak seperti itu. Kalau ngefek ya dicari kalian, dicari para media pasti itu udah pasti. Nah kan itu. Beberapa kali kan Teteh bilang ada bisnis juga nih sama Ko Apek, itu berpengaruh nggak sih Teh? Oh iya itu pasti itu, karena kan memang yang bisnis sama Ko Apek itu ada tongkang, tapi kan jadi nggak jalan. Nah ini kan tertangkap gara-gara pemalsuan dokumen. Kalau masalah dokumen itu, karena kan aku tidak ngurus surat-surat, nggak. Aku tuh bekerja itu membawa fisik aku ya, aku tuh kan di entertain. Kalau misalkan aku tuh ada beli tongkang, aku nggak tahu dokumen itu seperti apa gitu. Nama Teteh terseret. Misalkan mau melaporkan kan nanti ada pembuktian. Nah makanya aku bawa kakak aku nih, namanya Kak Gurun, dia yang aku kan sih udah bilang, Kak aku ini menurut kakak gimana? Oh ya udah nggak apa-apa, hadapin aja kalau kamu merasa nggak salah. Keluar
lebih banyak, kalian nggak tahu aja kayak gitu. Ya apapun itulah masalahnya, maksudnya tuh ini kan apa ya namanya, ini musibah lah buat aku dan Koapek ya, semoga apa ya kedepannya ini jadi pembelajaran. Dan perlu kalian tahu, aku tuh bukan cewek mau McDo ya, aku bukan cewek mau McDo. Jadi dan beberapa media juga kenal sama aku pekerja keras dari dulu. Kalian tahu, kalian pernah lihat nggak mobil-mobil aku itu yang lama, yang sebelum sama Koapek, itu mobil-mobil aku, mungkin kalian tahu. Dan itu kalian sering main ke rumah aku, wawancara, bikin konten, itu saksinya kan kalian. Cuman yang dimasalahkan kan mobil kuning. Nah, nanti ini yang ngejelasin semuanya. Ya kalau dipanggil mah datang aja. Dari yang dilaporkan adalah kasus dari 2020. Jadi kita harus make sense. Aku sama Koapek belum 1 tahun. Jadi di sini kalau mau buka-bukaan harus transparan semuanya. Jangan karena ada namanya aku terus digeruk ya. Karena kan kayak Koapek tuh sebelumnya juga kayak di tambang atau di kapal tongkang tuh sering ada kasus ini kasus itu, tapi tidak pernah terbongkar media. Ini karena adanya aku aja kayak gitu. Tapi sejauh ini makanya kan aku belajar usaha buat apa? Buat survive. Dan ya sejauh ini sih pekerjaan aku ada, maksudnya tuh usaha aku ada kayak gitu. Aku syukurin aja walaupun tidak sebesar dulu, tapi aku syukurin aja yang ada. Karena aku merasa tersangkut kasus ini tuh, aku merasa aku kurangnya bersyukur mungkin, kayak aku terlalu berambisi usaha ini usaha itu kayak gitu, jadi udah terlalu capek buat aku kenal sama Koapek. Dia sudah tidak sih. Saya mau ke sana, cuman kan ini aku harus ngeberesin kerjaan di Jakarta dong. Karena kan aku kan udah bilang aku tuh bukan wanita yang bergantung sama cowok dari dulu. Ibarat kata tahu terima kasih lah. Jadi kalau ya maksud tuh dari dulu juga yang kondo aja aku kasih, apalagi nggak yang kondo aja aku kasih gitu. Apalagi orang yang ibarat kata dia punya materi mau ngasih, enggak punya pemberitahuan gitu. Cuman kan buat komunikasi ke sana susah. Cuman aku nantilah menjadwalkan minggu depan. Aku udah nggak mau pusing lah, nggak apa-apa. Lagian yang penting aku bisa cukup makan, udah itu aja. Kan hubungan sama Koapek ini sebenarnya kita itu dua-duanya keras, jadi kita tuh sering berantem. Aku sempat kasih nasihat, cuman kayak ya sempat berantem, baik lagi, berantem lagi. Aku kan maunya tadinya itu ibarat kata udahlah jangan berkasus apalagi sama ayah akang sendiri. Dan mungkin kalau ada kasus ini mungkin ke depannya gimana sih? Ya pokoknya sekarang ini jalanin aja apa yang ada seperti itu. Ya kalau buat loyalitas tuh itu setia kan? Iya. Kalau loyalitas mah tenang nomor 1, cinta-cintaan. Aku ada beberapa konten yang aku tuh ngomongnya tahun mana, tahun jebut ya. Dicocok login kayak aduh kenapa aku dulu ngomong gitu tahun yang lalu ya gitu. Maksudnya tuh aku nggak mau ngomong apa-apa dulu karena takutnya aku ngomong ini ternyata nanti tahun depan aku begini gitu. Karena banyak video-video aku ini aku ngomong kapan dicocok login sekarang kayaknya aku pusing juga gitu. Jadi aku udah nggak berani ngomong lah. Pokoknya tapi jalanin minggu aja depan akan terjadwalkan untuk mengunjungi Koapek ya? Mau mengunjungi Koapek. Kan terakhir kan viral itu ada video live dirimu yang terkait backingan itu respon lo seperti apa, artinya itu muncul lagi ketika ya itu padahal itu video live lama. Ya backingan dinner siapa? Terus pernah ada yang demo juga bawa spanduk aku backingan dinner. Ya backingan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Walaupun aku barbar seperti ini, aku percaya Tuhan gitu. Buat Koapek apapun masalahnya tetap semangat. Laluin semua ini karena kan apapun yang terjadi di hidup kita memang itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sampai kasih kayaknya semuanya ada aja masalahnya. Siapa macet diri dia? Ya, untuk cobaan dirimu. Cobaan Iya, kenapa asmara? Begitu ya? Aku kalau cari uang aku nggak pusing. Ibarat kata aku tuh ada tabungan terus kerjaan tuh selalu aku tuh ngebela Koapek juga. Ya gitu karena kan sementara ini Koapek tidak ada pembelaan di mana-mana kan. Ya semoga kakak speak up ada pembelaan lah atau gimana gitu. Tapi aku juga sih ya itu yang salah bakal harus dipertanggungjawabkan kesalahannya ya kan. Yang benar bakal tetaplah benar ya.